Saudara, seorang dosen perempuan di Jambi ditemukan meninggal di rumahnya di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada Sabtu 1 November lalu. Tersangka pembunuhan ternyata merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Tebo Jambi. Seorang dosen perempuan di Jambi ditemukan meninggal di rumahnya di perumahan Al-Kausar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada Sabtu 1 November lalu. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat dinyatakan hilang selama 2 hari. Rekan-rekan korban yang tidak dapat menghubunginya langsung mendatangi kediamannya. Setibanya di rumah, rekan korban menemukan pintu rumah bagian belakang tidak terkunci. Kemudian masuk dan menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal di atas tempat tidur. Korban dikenal sebagai dosen dan ketua program studi S1 keperawatan di salah satu institut di Muaro Bungo. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi rumah korban dan menggelar olah TKP. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Hanafi Muaro Bungo untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara dokter forensik, ditemukan adanya indikasi korban juga mengalami kekerasan seksual. Memang benar ada mayat seorang perempuan datang ke kamar jenazah RSUD Hanafi dengan inisial E. Diperkirakan dugaan kurang lebih 12 jam. Ada lagi? Terus Pak, dari hasil kesimpulan Pak, sementara untuk keluarga mau divisum Pak? Sementara tadi kita sudah berkomunikasi sama keluarga pasien. Sepertinya keluarga pasiennya tidak mau otopsi. Sepertinya jenazahnya mau dibawa pulang. Dari hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan, polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka ternyata merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Tebo, Jambi. Dari hasil pemeriksaan, polisi bilang motif sementara diduga dipicu oleh masalah pribadi dan hubungan asmara antara tersangka dan korban. Kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Dalam kasus ini, polisi menyita 1 unit mobil dan motor serta telepon genggam. Selain itu, polisi juga tengah mengumpulkan rekaman kamera pengawas untuk mengungkap seluruh kronologi kejadian. Tersangka kini ditahan dan diperiksa intensif di Polres Bungo. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ya, saudara, tersangka yang merupakan pelaku pembunuhan seorang dosen perempuan di Bungo, Jambi ini ditangkap pada Minggu 2 November siang kemarin, saudara, di mana ini dilakukan kurang dari 24 jam setelah dosen perempuan ini ditemukan meninggal dunia. Dan belakangan kemudian diungkap bahwa identitas dari tersangka ini adalah Bribda W, 22 tahun, yang merupakan anggota Polres Tebo. Dan ia ditangkap tepatnya, saudara, di kosnya di wilayah Tebo Tengah di Jambi. Dan untuk informasi selengkapnya, saudara, kita akan tanyakan kepada Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono. Selamat pagi, Pak Natalena. Selamat pagi, Bapak. Ya, Pak Natalena, ini kan tersangka sudah ditetapkan, yaitu Bribda W yang merupakan anggota Polres Tebo. Sebenarnya kemudian bagaimana bisa mengetahui tersangka ini merupakan anggota polisi dari rekaman CCTV atau seperti apa? Jadi bisa saya jelaskan secara singkat bahwa untuk mencari pelaku, kami sudah di awalnya sudah membentuk sebuah tim khusus, yang dimana tim khusus tersebut kami bagi tugas secara paralel, sehingga dengan adanya fakta
olah TKP, kemudian tim bergerak dengan sistem paralel sehingga mengerucut ke salah satu oknum anggota Polri yang inisial W. Kemudian kita secara intensif melakukan penyelidikan dengan cara menggabungkan seluruh bukti berdasarkan TKP, kemudian dari fasilitas IT yang dimana handphone korban beserta pelaku itu ada sinkronisasi tempat, di mana pada saat itu kami kejar untuk mendapatkan apa yang menjadi bukti petunjuk di saat itu, dengan cara yaitu kami melakukan tim yang menuju ke pelaku. Kami tekankan bahwa sinkron data, yaitu ketika dia berada di area TKP ataupun korban, dengan demikian kami temukan beberapa bukti petunjuk yang memperkuat bahwa salah satu oknum anggota Polri inilah yang melaksanakan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan, begitu Pak? Oke, walaupun memang dari CCTV yang kami dapat informasinya ini pelaku ketika masuk ke rumah korban ini menggunakan rambut palsu ya Pak ya? Jadi rambut palsu itu digunakan setelah kejadian, Pak. Jadi di situ ada tetangganya yang mempunyai CCTV, namun tidak mengarah ke tempat rumah korban. Jadi di situ saksi yang kami sudah konfirmasi memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki pada siang hari itu keluar dari rumah itu dengan menutup pintu depan dengan kunci. Kemudian ciri-cirinya adalah menggunakan rambut palsu atau wig, yang dimana rambut palsu ini digunakan mungkin sebagai untuk mengaburkan daripada identitas pelaku, begitu Pak. Oke, baik. Kalau untuk dari pemeriksaan sementara ini, Pak Natalena, apakah sudah diketahui motif utamanya? Apakah memang karena hanya asmara atau memang dari awal ini pelaku punya motif ekonomi sehingga kemudian mengambil harta-harta korban? Bisa dijelaskan secara singkat, sampai saat ini kami juga masih mendalami apa motif selain itu. Jadi yang pertama jelas motif hubungan pribadi, yaitu hubungan asmara yang sudah terbangun lama. Kemudian salah satunya juga di situ ada masalah ekonomi yang disebutkan oleh pelaku, tapi ini kan pengakuan pelaku yang dia mempunyai urusan uang, mempunyai utang kepada si korban. Kemudian untuk motif yang lebih lainnya kami masih dalami Pak, begitu. Pak Kapolres, kalau untuk kemudian yang menjadi pemicu tersangka akhirnya menghabisi nyawa korban di rumah tersebut, apakah memang sudah diniatkan dari awal ataukah mungkin terjadi cekcok sebelumnya? Ketika kita tanya jawab di interogasi, berawal dari masih bersamanya antara pelaku dengan korban, itu masih makan bareng di Kota Bungo. Kemudian jam 11.30 malam mereka berdua memasuki rumah korban. Dengan demikian masih tidak ada suatu percekcokan ataupun perselisihan, sehingga sampai dengan pagi itu kita dapatkan komunikasi antara korban, handphonenya korban dengan teman korban itu sudah tidak menurut pengakuan saksi, ini bukan lagi korban yang menjawab, jadi sudah handphone sudah di tangan pelaku, begitu Ganti.
Oke, oke. Kemudian Pak Kapolres terkait dengan pelaku, apakah ada kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini? Baik, jadi ini luar biasa, tadi ada masukan, tadi malam ada masukan dari warga masyarakat Kabupaten Bungo untuk mengecek CCTV Rumah Sakit Hanafi Kabupaten Bungo ini, siapa yang membawa motor ketika memasuki parkir Rumah Sakit Hanafi. Dari sinilah kami selalu mengharapkan dari masyarakat informasi ataupun apa yang merupakan nanti memperkuat bukti petunjuk lainnya, begitu Pak. Oke, ini ada dugaan berarti untuk barang bukti seperti mobil, motor ini dibawa oleh orang lain selain dari pelaku gitu Pak? Menurut kronologis kejadian berdasarkan keterangan dari tersangka, jadi mengambilnya mobil dulu, kemudian motor, jadi secara bertahap dengan menggunakan rambut palsu tadi Pak. Jadi informasinya sementara itu, namun untuk mengecek bahwa ini benar atau tidak, maka dari itu kami akan dalami dan akan kita lihat data di lapangan ataupun fakta di lapangan seperti apa, begitu Pak. Baik, terakhir Pak Kapolres, untuk proses hukum terhadap korban tentunya tidak hanya pidana tapi juga ada proses etik di sana. Bagaimana kemudian nanti ke depannya untuk pidana dan juga etik terhadap tersangka yang juga merupakan seorang polisi? Baik, jadi dikenakan ada dua hukum, yaitu hukum pidana umum, kemudian juga kode etik kepolisian yang di sini kemungkinan kami akan lakukan kode etik kepolisian, yaitu bisa PTDH itu jelas. Jadi Pak Kapolda Jambi pun sudah mewanti-wanti tidak ada di sini ketidaktransparan. Jadi semua harus terbuka, apalagi mengaitkan ini dengan oknum anggota Polri. Jadi betul-betul kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu ataupun pilih kasih Pak. Jadi kita secara transparan, kita update terus perkembangan apa yang nantinya akan dikenakan kepada tersangka, begitu kan? Baik, pidana maupun etik juga kami nantikan transparansinya Pak Kapolres. Terima kasih Kapolres Bungo AKBP Natalina Eko Cahyono sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, terima kasih.